Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABI Klinik Manajemen Informasi Sistem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan transaksi di modul laboratorium yang sudah dibuat oleh ABI Klinik Informasi Sistem. Nah, tentunya sebelum kita mulai, kalian juga harus login terlebih dahulu untuk username dan passwordnya sudah diinformasikan sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan username admin. Oke, ini adalah tampilan dari ABI Klinik Sistem, di mana tampilan awalnya ini adalah berupa dashboard ya, dashboard jadwal praktek dokter. Nah, teman-teman bisa merubah jadwal praktek dokter atau menambahkan atau merubah, itu tinggal klik di manage. Nah, lalu di sini ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Nah, ini ada tombol edit. Ini adalah simbol dari edit di aplikasi ABI kita. Lalu ini adalah tombol tempat sampah, artinya buat mendelete gitu ya. Nah, lalu di atas ini ada buat jadwal. Ini ketika kita ingin membuat jadwal baru. Nah, contohnya di sini kita akan buat dengan dokter baru ya. Ini jadwal harian misalnya. Ini kita akan buat. Ini bebas ya teman-teman ya, sesuai dengan jadwal yang dimaksud. Oke, kita simpan saja. Oke, nah di sini sudah mulai muncul ya teman-teman ya. Tadi kita buat dari Dokter Asep jadwal hariannya. Nah, ini sudah kita buat, ini kita close saja. Nah, di sini akan muncul nanti laboratorium, kita akan lihat. Oke, itu adalah manage-nya dari jadwal praktek. Oke, lalu selanjutnya ini adalah di sebelah kiri ya, kita masih di modul. Di sebelah kiri ini adalah menu utama dari ABI Klinik Sistem. Tentunya yang kita akan bahas nanti adalah di modul laboratoriumnya saja. Tapi intinya untuk master hampir sama semua penggunaannya, baik yang klinik information sistemnya ataupun mau parsial dari modul laboratorium. Di klinik ini, master klinik ini adalah nama kliniknya yang sesuai dengan yang teman-teman mau setup nanti ya. Nanti kita akan bantu juga untuk melakukan setupnya. Lalu di sini ada picture-nya. Picture ini berarti gambar ya, gambar logo dari klinik kalian. Nah, lalu bisa diupdate nanti. Oke, itu master di klinik. Lalu tadi di jadwal sudah ya, sudah dijelaskan tadi di depan gitu ya. Nah, ini muncul nih yang tadi Dokter Asep gitu ya, kita isi tadi hari Senin saja gitu ya. Selasa sampai dengan Minggu itu kosong, itu untuk jadwal dokter. Tapi karena kita konsennya di hasil input laboratorium, maka kita tidak akan melihat dari jadwal praktek ini. Oke, lalu di menu master ini juga ada menu master poliklinik ya. Ini juga sebenarnya tidak usah kita pusingkan sebenarnya, karena kita lebih konsen ke laboratoriumnya saja. Tapi secara informasi ini bisa kalian tambah ini dengan namanya, kalian ganti ya di sini. Misalnya poli apa gitu ya, misalnya poli objin misalnya. Ini lalu kita simpan. Oh maaf, ini ada kesalahan ya. Oke, kalau ada kesalahan ini akan ada seperti ini muncul wordingnya. Nanti kita akan lihat ya
Tapi di laboratorium ini kita tidak membutuhkan ini sebenarnya. Oke, ini kalian ketika mau hapus, ini kita bisa hapus di sini. Tinggal lihat hapus, nanti akan hilang di sini ya. Oke, atau kalau misalnya mau edit, tinggal diklik tombol edit, misalnya gigi dan mulut. Misalnya kita tambahkan bedah misalnya. Oke, nah ini sudah berubah ya, gigi dan mulut bedah. Oke, lalu selanjutnya ada di master pegawai. Nah, master pegawai ini isinya termasuk dari dokter juga ya, yang kita ingin membuat username, password, login. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Ini nama pegawainya. Misalnya radiologi misalnya. Ini tempat tanggal lahirnya. Nah, ini juga teman-teman juga nggak perlu lengkap, juga nggak jadi masalah ya. Ini rulesnya kalau dia tidak perlu harusnya tidak jadi masalah gitu ya. Ini ada admin, ada dokter, ada super admin. Biasanya nanti kita akan pakai hanya admin dan dokter saja. Misalnya kita sebagai dokter ya, di sini ada misalnya dokter laboratorium. Oke, username-nya kalau tidak perlu nggak usah. Oke, di sini sudah muncul ya dokter laboratorium. Nah, kalau dia tidak ada username-nya berarti dia itu tidak berhak masuk ke dalam sistem. Tapi ketika teman-teman ingin membuat login baru, ya berarti harus membuat username baru. Atau nanti bisa diedit misalnya, oh dokter laboratorium itu juga bisa menginput, nanti tinggal teman-teman tinggal isi aja di sini username lalu dimasukkan passwordnya. Oke, itu modul pegawai. Lalu kita ke modul master dokter. Nah, di sini adalah mapping untuk dokternya. Kita bisa tambah di sini, pilih dokter. Tadi dokter laboratorium ya. Nah, ini kita pilih polikliniknya. Kliniknya itu di laboratorium. Kita simpan. Oke, ini sudah muncul ya, dokter laboratorium. Oke. Lalu ada di sini ada master tindakan, di mana master tindakan ini adalah berisi tentang prosedurnya, tindakannya apa gitu ya. Lalu harganya itu berapa gitu ya. Kalau kita mau edit misalnya dari yang ini, kita tinggal edit saja. Rapid test misalnya tadinya harganya 80.000 menjadi misalnya 75.000 misalnya seperti itu. Ini kita update. Di sini sudah berubah. Atau kalau kita mau jadi 80.000 lagi, kita akan rubah di sini. Oke. Nah, itu modul dari tindakan ya, atau bisa dibilang kita modul tarif lah. Nah, ini adalah gambaran dari modul master kita gitu ya, di ABI Informasi Manajemen Sistem. Lalu di bawahnya itu ada modul pasien, di mana ini adalah data transaksi yang akan kita lakukan. Pertama kita klik data pasiennya gitu ya, pasien. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Di bawah ini adalah nama-nama pasien yang sudah terregister, yang sudah diregistrasi. Misalnya kita tambah pasien baru. Lalu di sini misalnya kita tulis namanya di sini Anang, lalu di sini jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahirnya, karena ini pasien tentunya kita harus sesuaikan gitu ya. Kita harus sesuaikan sesuai dengan identitas data pasien. Oke, ini misalnya dari sini ya, 2008 bulan Juni tanggal 5. Ini usia tidak perlu kita isi, golongan darah juga kalau ada kita isi, kalau tidak ada juga tidak ada masalah.
Ini nomor telepon utama gitu ya, nomor sekundernya kalau ada, kalau emailnya juga ada, kalau alamat jalan juga kalau ada gitu ya. Kalau tidak ada ya kita tinggal simpan saja. Maka dia akan muncul di listing di sini, list data pasiennya. Atau kita juga sebenarnya bisa tulis di sini, misalnya Anang. Itu kita untuk mencari, karena banyak nanti mungkin. Nah, kita bisa lihat langsung searching aja Anang. Nah, ini bisa terlihat di sini nomor kamedisnya. Ini di bawah adalah nomor kamedis, di atas ini nomor telepon, di ini jenis kelaminnya, ini Anang. Kita klik tadi. Nah, ini adalah transaksi yang kita lakukan. Nah, ada modul surat di sini. Surat ini diperuntukkan untuk kita membuat surat keterangan sehat ataupun surat keterangan sakit untuk si Anang tadi. Gitu ya. Kita klik buat surat. Lalu di sini tanggal suratnya. Kalau kita mau rubah ini juga boleh gitu ya. Atau yang sebelumnya. Ini pemeriksaannya, misalnya kita akan buat misalnya swab. Lalu di sini dokternya, kita pilih di sini dokter laboratorium misalnya. Jenis suratnya mungkin saja sakit gitu ya. Kita akan lihat di sini dari tanggal 5 sampai misalnya dia terkena COVID gitu ya. Ini isinya seperti ini, kita simpan. Oke. Nah, ini kita sudah selesai membuat surat keterangan sakit buat si Anang nih. Kita print hasilnya. Oke, ini adalah logonya, logo yang kalian punya nanti kliniknya. Lalu di bawahnya ada alamat kliniknya. Lalu di bawahnya lagi ini ada identitas dari si Anang tadi, gitu ya. Ini diberikan istirahat sakit selama 15 hari. Ini tadi kita pilihnya 15 hari ya. Lalu Depok tanggal berapa gitu ya. Ini diperiksa oleh di bawahnya dokter laboratorium, lalu di sini ada digital sign in. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. Nah, tentunya bagi teman-teman semua yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa melakukan scanning ini gitu ya. Scan ini benar-benar bisa dilakukan atau bisa divalidasi secara online gitu ya. Jadi kalau punya handphone nanti tinggal di scan ini datanya, dan tidak perlu lagi konsepnya kita tidak perlu lagi menggunakan media kertas juga gitu ya, atau kita menggunakan cap klinik gitu ya. Nah, ini juga nggak perlu gitu ya, tapi bisa langsung seperti itu. Scan barcode untuk model validasinya bahwa barcode itu benar-benar dikeluarkan oleh klinik. Oke, kita lihat juga dibuat surat keterangan yang sehatnya gitu ya. Kita lihat di sini misalnya tanggal suratnya tanggal 20 misalnya, pemeriksaannya dari dokter laboratorium, sini kita simpan. Oke, baru kita print ya. Oke, ini di atas ini harusnya logo, mungkin sedikit agak error ya, nanti kita perbaiki. Tapi konsepnya seperti itu cara penginputannya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini atas ini adalah kop suratnya, lalu di bawah ini menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tadi yang sudah kita isi gitu ya, dinyatakan sehat gitu ya. Lalu di sini ada digital sign in, lalu di sini ada scan barcode-nya tadi. Jadi di ABI Klinik Information System itu kita benar-benar memanfaatkan digitalisasi, tidak menggunakan kop itu ya, kop basah gitu, cap basah ya, cap basah surat gitu ya, karena ada digitalisasi sign in-nya sesuai dari sistem yang kita buat. Oke, lalu kita akan membuat data order laboratorium. Di sini kita hanya klik tambah order laboratorium, lalu kita pilih dokternya siapa yang melakukan pemeriksaan,
Lalu di sini cari pemeriksaannya apa, misalnya tadi swab AG gitu ya, atau antibody atau apapun gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ini apakah ada diskon atau tidak ada diskon gitu ya. Ini misalnya ada diskon berapa persen misalnya, atau promosi misalnya di sini ada 20%, lalu ada pilih diskon misalnya kayak seperti itu ya. Ini adalah modul dari diskonnya. Oke, kita setelah ini kita simpan order laboratorium. Kita klik di sini order laboratorium, maka akan muncul di sini Anang, ini nama pasiennya, lalu pemeriksaannya, lalu di bawahnya adalah biayanya, dan di sini ada detailnya. Nah, di sini kita bisa lakukan input hasil gitu ya. Ini input hasilnya apa nih, metodenya gitu ya. Kalau misalnya negatif, kita bisa isi gitu. Di sini adalah catatan-catatan yang sesuai dengan apa yang nanti dibutuhkan oleh klinik. Kita akan atur template defaultnya, kita akan atur. Oke, ini sebagai contohnya saja. Nah, lalu tanggalnya, misalnya tanggalnya atau tanggal hasilnya atau jam resultnya itu ternyata beda gitu ya. Teman-teman juga bisa ganti di sini mulai dari tanggal dan jamnya. Misalnya di sini tanggal ordernya misalnya tadi sore gitu ya. Nah, ini bisa dibuat dimundurin atau dimajukan nanti. Nah, artinya dimajukan nanti sesuai dengan kaidahnya. Apakah memang kebijakan klinik itu seperti apa? Jadi akan dikembalikan lagi ke kebijakan kliniknya mengenai data ordernya. Apakah data order itu nanti hari sebelumnya, ataukah data ordernya itu nanti pada saat 1 jam sebelum pengambilan sampling misalnya sampelnya. Nah itu seperti itu. Ini bisa diganti, date resultnya juga bisa diganti juga ya. Ini nanti bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari klinik. Setelah itu kita simpan. Sini kita lihat detailnya. Nah, ada print hasil nanti di sini. Kita bisa lihat ada print hasil. Oke, ini di atas ada nomor order labnya ya. Nanti kita akan buat di sini ada nama dokternya gitu ya, nama pasien, DOB-nya, date of birth-nya dilihat dari tanggal lahir gitu ya. Lalu ada jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah, ini terlihat di sini pemeriksaan swab AG gitu ya. Lalu di sini, dan ini adalah digital sign in juga. Ini kita bisa lihat scan barcode-nya. Jadi semuanya nanti akan di scan barcode gitu ya. Scan barcode ini adalah buat validasi online-nya gitu ya. Jadi ketika si pasien ini ingin melihat hasil, dia tidak perlu lagi datang ke klinik. Jadi cukup dari teman-teman juga cukup mengirimkan kode barcode-nya saja biar mereka juga melakukan pengeprintannya di sana. Jadi secara mandiri. Oke, ini ada print surat keterangan tadi ya. Ini surat keterangan menerangkan bahwa telah menjalani swab AG tanggal dengan hasil itu gitu ya, dengan hasil negatif tadi ya. Ini surat keterangan bahwa dia itu memang benar-benar diperiksa swab AG gitu ya. Lalu di sini ada print QR. Nah ini yang tadi saya bilang, ini yang dikirim ke pasiennya juga boleh gitu ya, atau nanti bisa disimpan pasiennya. Kalau ada pemeriksaan dari luar, tinggal pasien tersebut tinggal menunjukkan dari QR code ini gitu ya, nanti akan divalidasi oleh sistem, nanti akan link ke dalam sebuah sistem kita di ABI Klinik Informasi Sistem. Lalu selanjutnya adalah untuk proses pembayaran kwitansi.
Nah, sebelum kita melakukan pembayaran, pasti kita akan membuat faktur terlebih dahulu atau invoice terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat di sini nomor tagihannya gitu ya. Ini udah pasti yang tadi gitu ya. Ini kita simpan. Nah, oke, lalu kita masuk ke dalam pembayaran. Atau kalau misalnya fakturnya mau di print juga bisa gitu ya. Misalnya ini kita lihat fakturnya, kita mau simpan dan pelunasan pembayaran misalnya. Misalnya kayak gini, ini di pojok paling sebelah kanan itu ada print. Nah, ini ya sudah ada. Oke, nanti pembayarannya, ini kita buat pembayaran, ini kita pilih fakturnya, kita cek gini ya, lalu kita simpan pembayaran dan pelunasan. Di bawahnya juga tadi ada itu ya, ada cara pembayarannya ya, model pembayarannya. Ini nanti tinggal kita print saja. Nah, kwitansi ini ada barcode-nya juga. Barcode ini merupakan hasil pelunasan tadi ya, bahwa telah diterima hasilnya, lalu nanti akan diarahkan input hasilnya ke arah situ, ke arah hasil laboratorium. Ketika si laborat sudah menginput hasilnya, maka dari pasien juga bisa langsung terintegrasi untuk scan barcode-nya dari kwitansi. Jadi hasilnya nanti bisa terlihat. Oke, kali ini kita akan melihat di laporan. Laporan ini adalah laporan dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, ini ada data pasien ya, data pasien. Jadi mulai dari data-data pasien yang tadi di atas di master data pasien. Lalu di sini ada ringkasan pemeriksaan harian. Kita bisa lihat, oh ternyata dari tanggal 5 ini berapa banyak sih gitu ya. Kita sortir misalnya di tanggal 5 Mei saja misalnya. Tanggal 5. Ini nanti kita bisa atur pemilihan periodenya. Lalu ada pemeriksaan harian di sini. Ada kelihatan ya. Di sini 16 bulan 4. Lalu nanti akan ada pemeriksaan bulanan. Jadi per bulan April gitu ya. Lalu nanti akan ada 10 pemeriksaan terbanyak. Ini memang masih belum disesuaikan lagi. Jadi nanti kita akan sesuaikan semuanya dengan item-item yang ada. Ini ringkasan pendapatannya. Faktur tadi ya, tanggal 5 Mei, ini Anang gitu ya. Pendapatan harian. Kita bisa lihat 150.000 ya. Ini bisa kita lihat dari per tanggal ya. Kita bisa lihat 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei gitu ya. Ini kita bisa lihat pendapatan per dokter nanti itu juga kita akan bisa lihat. Pendapatan faktur juga nanti kita juga bisa lihat. Nanti semuanya kita akan sesuaikan semuanya tergantung dari kebutuhan kliniknya. Nah, ini semuanya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp saya
atau bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti insya Allah kita akan jawab. Dan aplikasi ini masih terus kita kembangkan, dan memang banyak yang tidak sesuai tadi ya tampilannya, tapi ketika teman-teman nanti akan melakukan implementasi, kita akan sesuaikan dengan yang real adanya gitu ya, tidak akan ada error atau bugs yang sudah ada. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.